Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, guna mengedukasi dan melatih masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, Pemprov DKI Jakarta membangun ruang komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan atau ruang KIE dengan teknologi virtual reality. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga meluncurkan mobil layanan dukungan psikososial untuk memberikan trauma healing di lokasi bencana yang sulit dijangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan menghadapi ancaman bencana alam. Upaya tersebut direalisasikan dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik bernama Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi Kebencanaan atau Ruang KI di Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Dalam gedung ini terdapat beberapa ruang tematik, diantaranya ruang edukasi P3K, ruang edukasi simulasi penanggulangan banjir dan kebakaran. Beragam ruang ini disajikan secara interaktif, sehingga pengunjung bisa mempraktikkan langsung simulasi penanganan bencana melalui balutan teknologi virtual reality. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga menyediakan mobil trauma healing. Keberadaan mobil ini dapat menembus titik-titik lokasi sulit yang selama ini menjadi kendala dalam memberikan trauma healing. Mobil layanan dukungan psikososial ini dilengkapi televisi layar datar yang menampilkan berbagai hiburan untuk anak-anak, akses Wi-Fi, dan mainan anak. Selain itu, mobil ini juga menyediakan ruang konseling yang dapat digunakan penyintas untuk konsultasi terhadap permasalahan-permasalahan pasca bencana. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Rian Sarsono yang merupakan Suub Koordinator Pencegahan Bencana BPBD Jakarta. Kita langsung saja ke Pak Rian. Selamat siang, Pak Rian. Apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Alhamdulillah kabar baik. Ini seru sekali, Pak Rian. Ini belajar bagaimana memitigasi bencana juga menggunakan virtual reality. Artinya masyarakat dihadapkan pada kondisi seolah-olah ini kondisi asli pada saat bencana. Ini teman-teman BPBD dapat ide dari mana? Jadi idenya kami melihat banyak sekali anak-anak ini yang mainnya game ya Mas. Kemudian mainnya game, kemudian kita coba mengaitkan dengan bagaimana membentuk suatu budaya sadar bencana di DKI Jakarta, terutama bagi anak-anak. Anak-anak sangat terkait dengan game. Jadi kami coba membuat satu wahana literasi kebencanaan yang berbasis gamifikasi. Jadi anak-anak pada saat melakukan beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana ini akan tertarik atau akan seperti halnya mereka memainkan game. Jadi kita coba dari game ini bisa membangun budaya sadar bencana bagi anak-anak pertama. Demikian. Ini Pak Rian, kalau dilihat di DKI Jakarta, memang seperti apa sih tingkat literasi masyarakat di Jakarta? Apakah sudah mengetahui mana saja potensi bencana yang juga mendapatkan atau dapat memberikan resiko-resiko? Apakah masyarakat saat ini artinya sudah sadar terkait adanya ancaman tersebut? Beberapa sudah Mas, jadi beberapa mereka sudah kondisi ancaman bencana yang ada di sekitar mereka sudah sadar, tetapi kan kita tetap harus selalu mengingatkan potensi-potensi ancaman bencana yang terus ada di sekitar mereka, karena biasanya mereka baru akan tersadar apabila telah terjadi bencana. Bencana itu akan bersifat berulang, dan kita tetap harus siap siaga. Kapan saja bencana itu hadir atau ada, maka kita harus sudah memiliki kemampuan ataupun persiapan yang bisa menolong diri kita maupun diri orang lain. Ini rata-rata Pak Rian pesertanya siapa saja Pak Rian yang akhirnya diajak diundang untuk mencoba ruangan literasi bencana ini? Jadi kita sebenarnya ruang literasi bencana ini untuk seluruh masyarakat, tapi kami coba memprioritaskan kepada anak-anak sekolah dari SD, SMP, dan SMA, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi orang dewasa. Kenapa anak sekolah? Karena kami juga memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan kami rasa kalau kita menanamkan budaya sadar bencana bagi anak-anak sekolah atau sejak dini, itu akan membangun
kesiapsiagaan mereka dari sejak kecil sampai dengan dewasa mereka sudah mulai bisa melakukan langkah-langkah pengurangan resiko bencana yang ada di sekeliling mereka. Jadi sasaran terutama adalah bagi anak-anak sekolah. Sasaran pertama adalah anak-anak sekolah, artinya regenerasi kita nantinya akan memiliki Ya, level yang lebih tinggi terkait mengetahui tentang bagaimana literasi siap siaga mitigasi bencana. Begitu ya Pak Rian ya? benar Mas Akbar. Pak Rian, ini apa saja sih kegiatan di ruang literasi bencana? Jadi di ruang literasi bencana ini yang pertama sebenarnya kami ada pre dan post test. Mhm. Pre dan post test ini kita ingin melihat pada saat mereka masuk bagaimana tingkat pengetahuan mereka. Kemudian Ya. setelah mereka menjalani wahana, kita juga ingin melihat apakah ada peningkatan Mhm. pemahaman terkait dengan pengurangan risiko bencana yang telah mereka jalani di beberapa wahana. Kemudian di ruang utama, di ruang kedatangan itu ada satu layar interaktif yang menampilkan kearifan lokal dan mitigasi bencana. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa dulu leluhur kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah adaptasi untuk mengurangi resiko bencana. Mereka telah membangun rumah gadang untuk meminimalisir dampak gempa, kemudian rumah suku Sasak yang juga untuk antisipasi gempa. Kita juga menginformasikan bahwa rumah tinggi Sipitung di Marunda itu juga rumah yang beradaptasi akibat adanya banjirop yang sering melanda di pesisir Jakarta. Jadi kearifan-kearifan lokal itu kita coba menyampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, bahwa kita dulu pernah juga melakukan hal tersebut, pengurangan risiko bencana, dan harusnya mereka melanjutkan apa yang telah dibangun oleh leluhur kita untuk pengurangan risiko bencana. Baik. Selanjutnya, selepas dari wahana itu, kita ada ruang P3K, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian ruang pemadam kebakaran, bagaimana anak-anak diajarkan untuk menggunakan APAR, dan apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi kebakaran. Kemudian selanjutnya ada wahana untuk bagaimana melakukan evakuasi apabila terjadi banjir, apa hal-hal seperti apa yang harus mereka perhatikan terlebih dahulu apabila ada banjir. Kemudian ada ruang wahana asap, di mana mereka juga diajarkan untuk teknik melakukan evakuasi apabila terjebak asap di rumahnya apabila terjadi kebakaran. Dan terakhir ada ruang healing atau ruang yang mengedukasi apa saja sih maksud dan tujuan tiap-tiap ruangan, dan itu merupakan review dari kegiatan-kegiatan, dan disinilah kita melakukan edukasi, dialog interaktif dengan peserta. Demikian Mas. Baik, ini mengadopsi pola perilaku mitigasi bencana nenek moyang, istilahnya seperti itu, Pak. Apakah VR-nya juga Ya, mengikuti kondisi bencana yang terjadi banyak sekali terjadi di Jakarta, Pak? iya, jadi VR-nya juga mengikuti, tapi tidak semua. Jadi Hmm. kita mengambil game-game inti saja, Hmm. tapi di situ ada beberapa petugas yang mendampingi. Jadi di VR itu sebenarnya hanya sekedar pendukung, Ya. tapi nanti kita akan dilakukan edukasi secara lisan dari petugas-petugas yang ada di tiap ruangan. Jadi sebenarnya ada dua metode, yaitu metode lisan oleh narasumber kepada pengunjung. Kemudian di VR juga kita coba mengadopsi bagaimana kondisi apabila nanti terjadi tindakan kedaruratan atau bencana di sekeliling mereka. Baik, Varian, ini di Jakarta sendiri memang bencana apa saja yang intensitasnya dapat dikatakan sering begitu sehingga masyarakat harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai bencana bahkan siklusnya tahunan. Jadi berdasarkan kajian risiko bencana di DKI Jakarta, kita memiliki 11 potensi ancaman bencana. Tetapi Mhm. saat ini kami coba memprioritaskan kepada 3 ancaman bencana. Yang pertama banjir, kebakaran gedung dan pemukiman, serta gempa bumi. Jadi 3 hal ini kita coba melakukan penekanan-penekanan ataupun edukasi terkait dengan 3 ancaman bencana yang kami anggap prioritas. Bagaimana Pak respon teman-teman anak-anak atau murid-murid yang juga merasakan langsung main nih ke ruangan Ya. literasi bencana? Bagaimana responnya, Pak? Responnya cukup baik sih, respon cukup baik. Mereka banyak sekali yang ya banyak bertanya dan ingin tahu.
Sampai-sampai kita pernah dapat permintaan untuk request pendaftaran sampai 1.000 orang. Nah, 1.000 orang di dalam satu wilayah. Cuman kami harus membagi dengan beberapa wilayah lain. Jadi alhamdulillah sih untuk antusias dari anak-anak, masyarakatnya juga cukup baik di ruang literasi ini. Dan Artinya ini juga kita akan selalu melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan. artinya siswa-siswa juga merasa butuh ya Pak terkait literasi mitigasi bencana ini? Iya, alhamdulillah butuh dan rencananya kami juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan di sekolah. Di sekolah, jadi pada saat nanti kalau ada anak sekolah itu ingin mengunjungi ruang literasi, bisa juga berkoordinasi dengan bus sekolah. Jadi nanti ada yang mengantarkan melalui dari bus sekolah dari Dinas Perhubungan. Ini sedang kita coba jajaki, Pak. Sangat menarik. Ini melibatkan para siswa agar mau juga berbagi kepada mungkin lingkungan sekitar terkait adanya literasi, bagaimana menghadapi mitigasi bencana di Jakarta tentunya. Usai jeda Pak, nanti kita Ya. akan kembali membahas bagaimana ruang lingkup literasi bencana mitigasi ini agar dapat berdampak di wilayah DKI Jakarta guna meminimalisir adanya resiko korban jiwa atau korban-korban lainnya. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Rian Sarsono yang merupakan Suub Koordinator Pencegahan Bencana BPBD DKI Jakarta terkait mitigasi bencana atau ruang literasi bencana. Pak Rian, ini bagaimana masyarakat jika ingin langsung berkunjung ke ruang literasi bencana? Jika masyarakat DKI Jakarta ingin berkunjung ke ruang literasi bencana bisa melakukan registrasi secara online melalui website BPBD DKI Jakarta atau ketik saja literasi bencana bpbd.jakarta.go.id. Nanti di situ bisa memilih waktu yang diinginkan dan ketersediaan waktu, kemudian jumlah orangnya. Demikian, Mas. Bagaimana sih Pak antusias masyarakat Pak terkait adanya ruang literasi bencana ini? Apakah banyak juga ya di website ini trafficnya sehingga ngantri begitu Pak? Karena ini baru Mas, jadi juga ya antusias masyarakat cukup banyak dan antrian juga cukup lumayan. Jadi antrian cukup lumayan, ya kita terus berkembang. Jadi nanti ruang literasi ini merupakan salah satu saja sih sebenarnya. Nanti kita ada beberapa juga kerjasama dengan beberapa penggiat bencana yang lainnya untuk melakukan edukasi di lokasi titik dekat dengan mereka tinggal. Baik, ini kan salah satu instrumennya adalah ruang literasi bencana. Namun BPBD sendiri ada tidak sih kegiatan yang juga langsung ke beberapa lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan dan juga mungkin di setiap koordinator wilayah yang dapat dianggap memiliki potensi tinggi dalam menghadapi bencana begitu Pak Rian? Ya, kami memiliki beberapa kegiatan untuk pengurangan resiko bencana. Salah satunya adalah kami juga di tiap kelurahan memiliki satu orang petugas penanganan bencana. Satu orang petugas penanganan bencana ini mereka bertanggung jawab bagaimana membangun budaya sadar bencana di kelurahan tersebut. Kemudian kami juga kegiatan untuk ke komunitas seperti komunitas keagamaan, komunitas profesi, kemudian juga perkumpulan-perkumpulan yang ada di kelurahan-kelurahan rawan bencana khususnya. Kemudian kegiatan lainnya adalah program Satuan Pendidikan Aman Bencana, di mana kami mendatangi sekolah-sekolah yang rawan bencana. Kami coba melakukan edukasi dan sosialisasi bagaimana melakukan membentuk atau membangun sekolah tangguh bencana. Sekolah tangguh bencana baik dari prasarananya, kemudian dari manajemennya maupun dari sistemnya. Sistem apabila terjadi hal-hal yang kondisi kedaruratan ataupun bencana. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi juga di gedung-gedung publik atau gedung-gedung bertingkat, di mana saat ini
kami juga akan melakukan inspeksi gedung bertingkat terhadap ancaman pengurangan resiko bencana gempa bumi, di mana dalam Satgas ini kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait serta SKPD yang kita akan sama-sama melakukan inspeksi di beberapa gedung, terutama gedung publik seperti gedung pemerintahan, kemudian rusunawa, rumah sakit, pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Demikian. Bapak mungkin boleh membagikan literasi sedikit nih terhadap pemirsa Halo Indonesia DAI TV. Ini kan kita di DKI Jakarta di setiap tahunnya diintai oleh bencana kebakaran karena memang di beberapa wilayah Jakarta ini memiliki tingkat kepadatan rumah yang artinya tinggi begitu dan juga memiliki resiko bencana banjir. Ini seperti apa sih dalam menghadapi dua bencana ini yang nyatanya setiap tahun pasti akan selalu ada kejadian? Jadi kalau kami biasa melakukan edukasi, kenali resikonya. Kenali resikonya, kemudian susun langkah-langkah antisipasinya, kemudian sepakati dengan orang-orang sekitar, kemudian lakukan latihan. Jadi kita harus melihat potensi apa yang ada di sekitar kita, entah itu kebakaran, kemudian apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir. Setelah itu kita melakukan bagaimana langkah antisipasinya, karena bagaimanapun juga orang yang selamat dari suatu bencana itu bukan ditolong oleh regu penyelamat, tetapi ditolong oleh mereka sendiri, oleh diri mereka, karena mereka adalah orang yang terdekat. Setelah itu kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasinya, kemudian lakukan simulasi singkat saja, simulasi sederhana yang bisa bermanfaat bagi mereka apabila benar-benar terjadi kejadian bencana. Kemudian selalu update informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah dari BPBD DKI Jakarta. Kemudian apabila terjadi kondisi kedaruratan, masyarakat bisa menghubungi call center Jakarta Siaga 112, di mana ini beroperasional 1x24 jam, siap membantu masyarakat apabila membutuhkan suatu bantuan. Demikian, Mas. Baik, ini kan juga banyak masyarakat yang aktif di gedung-gedung perkantoran. Seperti kasus kemarin gempa di Cianjur, kami juga merasakan begitu bagaimana di area perkantoran juga mengalami dampaknya. Dan dalam kondisi seperti ini apa sih yang harus dilakukan? Jadi yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Pada saat kita panik, maka apa yang kita sudah ketahui itu semua kita lupa. Jadi yang pertama pada saat kondisi kejadian gempa bumi atau bencana lain, yang pertama adalah jangan panik. Setelah jangan panik, kemudian kita lakukan tindakan penyelamatan. Kalau misalnya di gedung-gedung bertingkat, maka pada saat terjadi gempa bumi, jangan langsung turun ataupun menggunakan lift, tetapi adalah bertahan sebentar, melakukan teknik drop, cover, and hold on. Bagaimana kita melakukan, kita menjatuhkan diri, kemudian segera berlindung di tempat yang kuat, entah ke meja ataupun di kolom yang kuat, kemudian kita lakukan bertahan. Apabila kondisi sudah normal dan tidak terjadi goncangan akibat gempa bumi, maka patuhi petugas keamanan yang telah ditunjuk di gedung tersebut. Lakukan secara teratur, jangan berdesak-desakan, karena pada saat kita berdesak-desakan, maka akan ada timbul korban jiwa. Jadi intinya jangan panik, kemudian ikuti perintah petugas tanggap darurat gedung yang telah ditunjuk. Lakukan dengan tertib. Demikian, Mas. Baik, mitigasi bencana memang menjadi penting untuk menekan resiko korban jiwa dan juga resiko-resiko lainnya. Pak Rian, terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama, Mas Akbar. Salam. Selamat beraktivitas, Pak Rian. Baik pemirsa, guru di Sekolah Dasar Sukabumi mengajak murid untuk belajar di alam karena bangku dan meja rusak dimakan rayap. Seperti apa proses belajar mengajar ini? Kita akan lihat informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.